Teka Serapi episode 798. Oke, lang gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kedua belah pihak pasukan kini telah bertempurun habis-habisan, dan hal itu telah membuat seluruh kerajaan malaikat ini berada dalam kekacauan total. Putra Dewa ini menjaga jarak dari Soyen sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Bocah sialan, apakah kau pikir dengan kau mendapatkan jubah iblis dan kekuatanmu mencapai tahap akhir puncak 9 reinkarnasi, kau bisa melawan diriku? Itu konyol." Setelah pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan, Putra Dewa telah dipenuhi kebencian terhadap Soyen ini karena bocah tersebut telah mendapatkan banyak keuntungan di dalam insiden saat itu, sementara Soyen hanya mencibir. "Bisa tidaknya aku melawan dirimu, maka kau akan mengetahui setelah mencobanya." Tubuh Soyen tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan api suci yang luar biasa. Di kejauhan, Xiao Tianming yang sambil melindungi tubuh Raja Petir, dia pun kali ini mengatakan, "Soyen, aku kembalikan api suci ini padamu." Xiao Tianming segera melemparkan sumber api suci peringkat ketiga kepada Soyen. Meskipun kekuatan Xiao Tianming dan juga Raja Petir cukup menakutkan, tapi setelah pertempuran dengan malaikat pembantai, hal itu menghabiskan banyak kekuatan dalam tubuh Xiao Tianming ini, sehingga dia tidak mampu berpartisipasi di dalam pertempuran selanjutnya. Dengan kembalinya api suci peringkat ketiga ke dalam tubuh dari Soyen, kali ini telah membuat kekuatan Soyen semakin menakutkan. Dan bahkan sekarang, pedang pembunuh dewa telah dikembalikan oleh Soyen kepada Raja Suci. Meskipun begitu, Soyen masih memiliki keyakinan yang besar untuk bisa melawan Putra Dewa, karena dia masih mempunyai kekuatan iblis. Putra Dewa tiba-tiba saja bersiul dengan nada yang panjang, dan kemudian dia mengatakan, "Raja ini adalah wakil pemimpin pusat dunia manusia, dan aku akan melenyapkan bocah sialan seperti dirimu hari ini juga." Soyen, pandangan matanya juga menjadi sedingin es. Dia kemudian segera menimpali, "Sebenarnya aku juga penasaran, kenapa pemimpin dari pusat dunia manusia yang legendaris itu selalu bersembunyi dan tidak menampakkan dirinya. Mungkin setelah aku menghabisi dirimu, dia akan muncul. Dan hari ini, kau sebagai wakil pemimpin dari pusat dunia manusia telah berkompromi dengan ras zat asing. Hal itu telah menunjukkan kesalahanmu yang besar, dan kau pantas mati." Kekuatan cahaya iblis keluarlah. Telapak tangan dari Soyen menekan ke arah kekosongan yang berada di sampingnya, dan kemudian sebuah kekuatan yang agung kini telah diluncurkan ke arah Putra Dewa. Hal itu merupakan serangan yang berwarna hijau tua. Ketika serangan ini melesat, ruang di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Bahkan dengan kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen saat ini, orang-orang yang berada di puncak reinkarnasi ke-9 tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Merasakan serangan dari seorang Soyen membuat Putra Dewa menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Bocah ini memang tidak bisa dianggap remeh." Dia melambaikan tangannya, dan kemudian semburan kekuatan hitam dan putih perlahan mengalir keluar membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Hal itu langsung bertabrakan dengan kekuatan yang berwarna hijau milik Soyen tersebut. Tiba-tiba saja, ledakan yang sangat besar pun kini telah terjadi di langit. Dalam hal seperti ini, Soyen memanfaatkan untuk membentuk sebuah serangan yang lainnya, dan kemudian di telapak tangan dari Soyen sudah memegang api teratai 9 warna. Tanpa ragu lagi, Soyen pun melemparkan api teratai 9 warna itu ke arah Putra Dewa, dan tubuh dari Soyen bergerak mundur dengan cepat. Kemunculan api teratai 9 warna telah membuat langit dan bumi berguncang dengan hebat. Bahkan kekosongan saat ini telah berputar. Lingkaran kekuatan penghancur menyebabkan semua orang di dalam tempat ini cukup terkejut. Soyen mengepalkan tinjunya, dan kemudian dia berkata, "Api teratai 9 warna, meledaklah!" Hal itu langsung mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, dan akan meledak kapan saja untuk memberikan serangan terhadap sang Putra Dewa. Namun tepat
Ketika serangan ledakan itu akan mengenai tubuh putra dewa, tiba-tiba saja sosok raksasa yang berwarna hitam putih muncul dari kehampaan. Lalu sosok raksasa ini pun menahan ledakan dari api teratai 9 warna. Menggunakan kekuatan tinjunya yang keras, gelombang energi menyebar dalam seketika, membuat tubuh Xiaoyan bergetar, dan kemudian hal itu membuat Xiaoyan juga terlempar beberapa ratus meter. Di atas langit saat ini tubuh dari putra dewa telah diselimuti raksasa hitam putih yang terbuat dari energi setengah dewanya. Hal itu seperti baju besi yang tidak bisa dikalahkan. Jika kalian tahu Susanoo, maka raksasanya seperti Susanoo milik Madara. Sang putra dewa pandangan matanya penuh dengan keheranan. Meskipun tinjuannya sangat luar biasa, namun hal itu hanya bisa menghancurkan api teratai 9 warna dan tidak mampu melukai tubuh dari Xiaoyan. Bahkan saat ini, lengan dari putra dewa berdengung, seolah-olah dia baru saja meninju sepotong besi yang kuat. Bagaimanapun juga tubuh dari seorang Xiaoyan telah ditempa menggunakan tulang dewa naga dan juga darah raja naga emas. Hal itu membuat kekuatan fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan fisik manusia biasa. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan kemudian dia melihat pada putra dewa. Dengan pandangan mata serius, Xiaoyan berkata, teknik bertarung ini mirip dengan tubuh Dodi. Meskipun kekuatan Xiaoyan dan juga putra dewa memiliki jarak tertentu, tapi setelah mereka bertarung satu sama lain, tidak ada satupun yang bisa mengetahui siapa yang akan menang di dalam pertarungan kali ini. Putra dewa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang kemudian dia menggigit ujung jarinya, lalu dilemparkan pada sosok raksasa yang telah menyelimuti tubuhnya sambil mengatakan, Xiaoyan, kau benar-benar luar biasa, tapi hari ini kupastikan kau akan mati. Rasakanlah teknik pengorbanan darah tubuh seorang dewa. Untuk sementara waktu, tubuh raksasa hitam putih yang telah menyelimuti putra dewa ini yang awalnya hanyalah tubuh energi, ini langsung menjelma menjadi tubuh nyata. Dan setiap bagian tubuhnya memiliki hawa yang sangat menyesakkan. Menghadapi tindakan dari seorang putra dewa, Xiaoyan tidak takut sama sekali, bahkan kekuatan di dalam dirinya malah melonjak. Dan kemudian dia berkata, aku benar-benar telah meremehkan dirimu, namun bisakah kau menahan amarah dari klan Xiao? Detik berikutnya, di belakang tubuh dari Xiaoyan telah muncul nyala api yang seolah-olah bersorak untuk menyambut kedatangan beberapa makhluk yang kuat. Nyala api ini kemudian membentuk sebuah formasi api yang cukup rumit, lalu perlahan menyebar dari dalamnya. Dan itu kali ini segera berubah menjadi kuali dewa api. Menyaksikan apa yang dilakukan Xiaoyan membuat putra dewa tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, tidak kusangka bahwa kau memanggil artefak peringkat 7 dan itu adalah kuali dewa api. Apakah dengan menggunakan benda ini kau ingin mengalahkan sang raja? Cukup konyol. Menghadapi ejekan dari putra dewa Senshi, Xiaoyan masih tetap tenang dan kemudian dia segera mengatakan, setelah bertahun-tahun tidak terdengar kabarnya, inilah saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya pada sekelompok orang bodoh yang sok suci ini. Kuali dewa api, aktiflah. Senshi hanya bisa berkata, dasar bocah bodoh. Dia pun langsung mengendalikan tubuh raksasa hitam putih dan hal itu melancarkan serangan yang dahsyat terhadap Xiaoyan. Meskipun Senshi tahu bahwa kuali dewa api telah rusak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dari dalamnya dia masih mencium adanya gelombang yang tidak nyaman. Sementara Xiaoyan kali ini membentuk sebuah segel tertentu sambil berbicara mantra api. Kuali dewa api, murnikan dunia. Pada akhirnya, mantra api di dalam tubuh dari Xiaoyan pun telah aktif. Hal itu berputar dan kemudian menyerap kekuatan dari api suci, lalu dituangkan ke dalam kuali dewa api. Hal ini telah benar-benar memobilisasi kekuatan suci di dalam kuali dewa api tersebut. Hanya dalam waktu yang singkat, kuali dewa api membengkak dan kemudian kekuatan api yang besar serta tidak terbatas terpancar dari dalamnya. Ribuan sinar api kini telah dimuntahkan dari dalam kuali dewa api, membawa simbol-simbol api suci di atasnya.
dan begitu muncul langsung menembus belenggu ruang dan waktu untuk menyerang sang putra dewa. Dampak dari sinar api ini begitu mengerikan dan juga dahsyat. Hal itu bahkan telah membuat raut wajah dari putra dewa Senshi terguncang hebat dan dia meraung dengan keras, lalu membentuk sebuah kekuatan tertentu yang seolah mampu mengguncang alam semesta. Dia juga mengangkat telapak tangannya dan kemudian memberikan tamparan yang keras ke arah sinar api milik Shoyen. Keduanya pun saling bertabrakan secara langsung. Ruang di sekitarnya telah hancur berkeping-keping. Tubuh dari dua orang itu ini terguncang mundur oleh gelombang kejut yang besar. Putra Dewa melihat ke arah Shoyen sambil berkata, "Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Rasakanlah aliran sungai darah yang merupakan kartu traf milikku." Dan kali ini pandangan mata dari Putra Dewa juga melirik ke arah pertempuran Xiao Yuntian melawan Dewa Sejati. Sementara Putra Dewa menghadapi bakat luar biasa seperti Shoyen yang sebanding dengan Xiao Tianming, hal itu tidak akan pernah membuatnya memberikan kesempatan untuk berkembang bagi Shoyen ini. Tepat ketika Shoyen akan berusaha mengerahkan seluruh kekuatan dari kuali Dewa Api demi melawan Putra Dewa, tiba-tiba saja garis keturunan Clan Xiao di dalam tubuhnya sedikit gelisah. Perasaan seperti itu seolah-olah berasal dari pemimpin besar Clan Xiao, Shoyen. Raut wajahnya berubah menjadi serius dan kemudian dia berkata, sebenarnya ini keraguan telah muncul di dalam hati Shoyen. Akhirnya pandangan mata dari Shoyen melihat ke arah pertempuran Xiao Yuntian. Shoyen kemudian memberikan pesan suara kepada semuanya, "Mundur dulu, ada yang tidak beres." Setelah berkata seperti ini, Shoyen melambaikan tangannya untuk kembali menyimpan kuali Dewa Api dan dia pun kini telah melesat untuk menuju altar penghakiman suci. Darah Clan Xiao yang berada di dalam tubuh Shoyen seolah-olah memberikan peringatan akan munculnya tanda bahaya. Di saat yang sama, para master yang telah bertempur di langit mendapatkan pesan dari seorang Shoyen. Mereka juga buru-buru mundur. Bahkan Xiao Tianming, Raja Suci, Raja Naga Emas, mereka juga telah menghentikan pertempuran masing-masing, lalu melesat untuk menuju altar penghakiman suci di bawah sana. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Putra Dewa dan juga orang-orang kuat lainnya dari ras jahat asing hanya bisa menatap dengan bingung sambil mengatakan, apa yang sedang mereka lakukan? Sebelum keraguan mereka meluap ke dalam hati, sebuah suara memekakkan telinga menyembur keluar dari atas awan. Kali ini terdengar suara samar-samar di balik awan itu. Kekuatan penghancur surga, panah dewa, keluarlah! Meskipun suara ini terdengar cukup samar, tapi banyak orang yang kekuatannya di reinkarnasi 9, bulu kuduk mereka langsung berdiri dan mencium aura yang sangat berbahaya. Beberapa ahli dari aliansi api abadi segera mengambil tindakan. Mereka menggabungkan kekuatan untuk membentuk lapisan pelindung dan mencoba melindungi kehidupan banyak orang di dalam tempat ini. Putra Dewa dan juga ras jahat asing, mereka tiba-tiba saja berkata, sial, ini buruk. Mereka pun langsung bergegas untuk menuju lubang hitam yang berada di kejauhan dan berniat melarikan diri. Tapi detik berikutnya, dar! Awan yang berada di langit pun meledak dengan keras. Panah panas cahaya yang sangat menyilaukan kini telah muncul. Dan kemudian hal itu pun menghantam tubuh energi dari Dewa Sejati. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya tubuh energi Dewa Sejati itu pun hancur lebur. Membuat Putra Dewa dan juga Kaisar Suci Iblis Surgawi hanya bisa mengatakan, sebenarnya tubuh energi dari pemimpin bisa dihancurkan oleh Xiao Yuntian. Xiao Yuntian kemudian terbatuk setelah melepaskan serangan anak panahnya itu. Dan kemudian dia melihat ke arah lubang hitam yang berada di langit sambil mengatakan, kekuatanmu memang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan terakhir kali kita bertarung saat itu. Beberapa orang dengan pandangan mata yang tajam, mereka bisa menemukan bahwa tubuh tua dari Xiao Yuntian kali ini telah tertancap beberapa pedang es
berwarna putih bersih, dan bahkan pedang es itu telah menyemburkan cahaya dingin yang tanpa ampun menggerogoti tubuh Xiao Yuntian ini. Jelas di dalam pertarungan antar keduanya, mereka sama-sama kalah. Sebuah suara kemudian muncul dari dalam lubang hitam yang berada di langit. Sangat disayangkan. Segera setelah itu, lubang di langit pun menghilang bersama dengan raungan suara dewa sejati. Di sisi lain, Kaisar Suci, iblis surgawi, tiba-tiba saja berteriak, "Xiao Yuntian dalam keadaan lemah, cepat serang dia!" Bagaimanapun juga, apabila mereka bisa memusnahkan Xiao Yuntian di dalam tempat ini, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan pada Perang Dunia Kedua. Melihat berbagai orang kuat dari raja asing telah menyerbu ke arahnya, membuat ekspresi wajah Xiao Yuntian menjadi sangat jelek, dan kemudian dia mengatakan, "Sial, aku masih salah perhitungan." Tiba-tiba saja tubuh dari Xiao Yuntian kembali masuk ke dalam peti mati berwarna hitam, dan ruang yang berada di sekitarnya kini telah robek. Lalu peti mati itu pun menghilang dalam sekejap. Hal itu sebenarnya telah kembali untuk menuju dunia bawah kegelapan. Hanya saja, tidak seorang pun menyadari bahwa di balik ekspresi serius dari seorang Xiao Yuntian terdapat senyuman yang licik. Sepertinya dia melakukan semua ini dengan sengaja. Di sisi lain, kekuatan pertahanan yang telah dibentuk oleh aliansi api abadi kini telah 80% hancur. Mereka menyadari betapa mengerikannya kekuatan anak panah yang dimiliki oleh Xiao Yuntian. Detik berikutnya di atas langit kini telah mengambang dua sinar cahaya, dan kemudian banyak orang segera mengatakan, apakah itu adalah sumber jiwa dewa dan juga sumber jiwa suci malaikat pembantai. Banyak orang di dalam tempat ini memandangi dua benda yang mengambang dengan cahaya murni di atas langit tersebut. Mata mereka saat ini telah dipenuhi dengan keserakahan. Sementara Xiao Tianming, raut wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Xiao Yuntian telah terluka parah dan melarikan diri ke dalam dunia bawah kegelapan. Hal itu membuat Xiao Tianming hanya bisa berkata, "Pemimpin, semoga Anda baik-baik saja." Detik berikutnya, Kaisar Suci Iblis Surgawi tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Tanpa adanya Xiao Yuntian, bagaimana kalian para semut bisa bersaing denganku?" Pandangan mata dari Kaisar Suci Iblis Surgawi melihat dua bola cahaya yang mengambang di langit tersebut dengan penuh keserakahan, lalu mencoba bergerak untuk mengambil benda itu. Menyaksikan hal seperti ini, Raja Suci dan juga Raja Naga Emas muncul secara tiba-tiba menghalangi pergerakan dari Kaisar Suci Iblis Surgawi sambil mengatakan, "Apakah kau melupakan kita?" Kaisar Suci Iblis Surgawi berhenti sejenak, lalu dia tertawa sambil berbicara, "Hari ini hancurkan seluruh kerajaan malaikat dan lenyapkan orang-orang aliansi api abadi." Mendapatkan perintah seperti itu, pasukan ras jahat dan juga pasukan dari pusat dunia manusia ini kembali menyerbu ke arah aliansi api abadi, hingga akhirnya pertempuran kedua belah pihak pun kembali pecah. Selanjutnya, Yuan Hu dan juga Xuan Hu, mereka berdua melesat dengan sangat cepat untuk mengambil dua bola energi yang berada di langit tersebut, namun segera dihentikan oleh fluktuasi energi Raja Suci dan juga Raja Naga Emas serta yang lainnya sambil berbicara, "Apakah kau benar-benar mengira bahwa kita tidak ada?" Akhirnya, pertempuran pun kembali pecah. 3 lawan 2. Raja Suci dan juga Raja Naga Emas kini bertarung menghadapi Kaisar Suci Iblis Surgawi, Yuan Hu dan juga Xuan Hu. Berbagai ledakan telah muncul di langit. Bahkan akibat benturan dari kekuatan mereka telah menyebabkan langit memiliki banyak retakan. Jelas untuk saat ini tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara Putra Dewa yang memiliki motif tersembunyi, dia kali ini berbicara, "Kalian semuanya tahan mereka untukku." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Putra Dewa
melesat dengan cepat menuju dua bola energi di atas langit tersebut. Apabila dia mampu mendapatkan dua benda tersebut lalu menyerapnya, pasti akan membuat kekuatan dari putra dewa melonjak pesat. Keserakahan luar biasa telah muncul dalam pandangan mata dari orang ini. Sosok dari putra dewa berkelebat dengan cepat. Tangan hitam putihnya membawa kekuatan setengah dewa dan kemudian hendak merebut dua bola energi yang berada di atas langit itu dengan senyuman penuh kebanggaan. Tapi tiba-tiba saja sosok dari Xiaoyan muncul. Lalu dia mengatakan, apakah semudah itu kau mendapatkan benda ini? Xiaoyan kemudian melemparkan kuali dewa api dengan aura panas yang luar biasa untuk menghantam tubuh dari seorang putra dewa. Akhirnya putra dewa pun merasakan sakit yang luar biasa akibat terbakar oleh kekuatan kuali dewa api. Tanpa ragu lagi, sang putra dewa memberikan tinjuan pada kuali dewa api ini sekuat tenaga. Hal itu telah langsung membuat kuali dewa api terlempar dan mengenai tubuh dari Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan pun terdorong mundur. Namun tangan dari putra dewa Senshi juga menahan sakit luar biasa. Dia pun kembali untuk merebut dua bola cahaya yang berada di atas langit ini. Namun Xiaoyan lagi-lagi muncul dan memberikan serangan dengan tinju api miliknya. Menghadapi hal seperti itu membuat putra dewa meraung dengan keras. Xiaoyan, sebenarnya kau cari mati. Selama putra dewa bisa mendapatkan dua benda itu, bahkan Xiaoyan atau Raja Suci, orang yang lainnya tidak akan pernah menimbulkan rintangan apapun kepada sang putra dewa. Jiwa para dewa, tubuh para dewa, teknik bertarung dewa, teknik kultivasi dewa, itu adalah 4 kekuatan dewa yang wajib didapatkan sebelum benar-benar memasuki level dewa yang sebenarnya. Sementara Xiaoyan tiba-tiba saja bergerak mundur sambil menggelengkan kepalanya. Namun tatapan mata Xiaoyan masih melihat ke arah awan ilusi yang berada di atas dua bola cahaya dengan cara yang aneh. Tampaknya di dalam awan ilusi itu memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Bahkan ketika Xiaoyan memeriksa menggunakan kekuatan jiwanya, seolah-olah langsung ditelan oleh awan ilusi di atas dua bola cahaya. Dan istana jiwa di dalam tubuh Xiaoyan juga memancarkan fluktuasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiaoyan melihat pada putra dewa dan kemudian dia berkata, jika kau bisa mengambil dua benda itu, maka ambillah. Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan membuat putra dewa cukup terkejut. Namun dia segera tersenyum sambil mengatakan, apakah kau sudah menyerah bersaing dengan diriku? Lihat dan tunggu saja sampai aku selesai melahap kedua benda tersebut. Aku akan mengurusmu secara pribadi dan tenang saja. Aku akan memberikan kau kematian yang paling menyenangkan. Putra dewa tanpa ragu langsung melesat ke arah dua bola cahaya, lalu dia pun mengambil keduanya. Sementara Xiaoyan segera tersenyum sambil berkata, putra dewa, lihatlah tanganmu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat putra dewa yang saat ini sudah memegang dua bola cahaya itu merasakan bahwa ada kekuatan penelan yang sangat mengerikan dari benda ini, yang kemudian hal itu pun akan menelan tangan dari sang putra dewa. Menghadapi hal yang cukup aneh seperti ini, tiba-tiba saja rasa takut muncul di dalam hati dari sang putra dewa. Keringat dingin juga telah muncul di dahinya. Dan tanpa ragu lagi, putra dewa pun memotong tangannya sendiri supaya dia bisa terlepas dari kekuatan hisab kedua bola cahaya tersebut. Putra dewa kemudian meraung dengan keras, benda jahat macam apa ini sebenarnya? Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, orang yang memiliki kekuatan setengah dewa memang memenuhi syarat untuk bisa melahap sumber jiwa tersebut. Namun juga harus memiliki sebuah kualifikasi khusus. Karena kau tidak bisa melakukannya, biar aku saja. Detik berikutnya tubuh dari Xiaoyan langsung diselimuti 9 api suci. Dan dia juga telah menggunakan kuali dewa api yang membengkak dengan cepat, lalu menutupi dua bola cahaya bersama dengan tubuh Xiaoyan di dalamnya. Karena kali ini Xiaoyan akan menyerap kedua benda tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiaoyan menyerap dua bola cahaya yang merupakan sumber jiwa dewa dan juga
sumber jiwa malaikat pembantai? Dan seperti apakah kekuatan Xiaoyan apabila dia berhasil menyerap dua benda ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.